Shalom, selamat malam semua yang ikut berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ingin berbicara tentang ketika bahaya atau masalah mengancam. Apa yang harus kita lakukan waktu kita berhadapan dengan bahaya, waktu kita berhadapan dengan masalah yang mengancam hidup kita, masa depan kita, dan banyak hal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini topik yang sangat tepat karena kita lihat ada gelombang kedua dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Dan bayang-bayang dari apa yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ketika ada flu mengancam Eropa, gelombang kedua menyebabkan kematian jauh lebih banyak daripada yang pertama. Dan hari ini tingkat kematian jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya di Indonesia ini. Ada rekor-rekor dari pandemi yang tidak baik sebenarnya ini, tidak menyenangkan. Rekor-rekor dari pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia hari-hari ini akibat mungkin orang mulai merasa terbiasa dan orang mulai menganggap remeh, kemudian ada banyak kerumunan-kerumunan yang terjadi sehingga menyebabkan semakin banyak yang terpapar. Padahal sudah ada hasil yang sebelumnya sudah lumayan bagus, sudah sangat menurun, kesembuhan meningkat, kematian berkurang. Malah sekarang yang terpapar memecahkan rekor, yang meninggal memecahkan rekor. Bahkan hari-hari ini di Eropa beberapa negara mereka melakukan lockdown kembali. Jadi di lockdown lagi karena masalah dari pandemi COVID-19 ini. Nah, hari ini saya akan berbicara dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika bahaya atau masalah mengancam? Mazmur 62 ayat yang kedua. Yang pertama, waktu bahaya atau masalah mengancam, mendekatlah kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dengar, ini yang tulis Raja Daud. Dia bilang hanya dekat Allah saja kita tenang. Dalam keadaan seperti ini kita akan sangat khawatir, kita akan sangat stres, kita akan sangat tertekan. Bahkan justru orang akan sakit bukan karena pandemi COVID-19 tapi karena daya tahan tubuh, imun kita menurun akibat dari stres, akibat dari depresi. Jadi Daud berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan juga yang kedua, waktu kita dekat Tuhan, selain kita dapatkan ketenangan, kita dapatkan keselamatan. Dan ini perkataan Daud, ini sebuah pengalaman pribadi. Berkali-kali Daud berhadapan dengan maut. Waktu masa mudanya, ketika cerita di Alkitab dimulai dengan dia sebagai gembala domba, dia harus berhadapan dengan binatang buas, singa dan beruang berkali-kali. Dan dia berkata dia berperan melawan singa dan beruang, binatang-binatang buas ini. Waktu dia harus menjadi pelarian karena dikejar-kejar oleh Raja Saul, orang yang punya otoritas, punya kuasa, punya pengaruh. Siapa yang bisa lolos kalau dikejar oleh seorang raja? Enggak mungkin. Dia pernah mengalami itu. Bahkan ketika dia lihat enggak ada jalan lagi untuk melindungi, menyelamatkan diri di Israel, dia harus lari ke tanah Filistin. Di Filistin dia ketangkap, ketemu dengan Raja Filistin. Hidupnya sudah di ujung tanduk pada waktu itu. Sampai kemudian dia berlaku seperti orang gila. Waktu Raja Filistin lihat, dia bilang apakah kekurangan orang gila di Filistin ini sehingga kalian membawa orang gila kepadaku.
Hidupnya sudah di ujung tanduk. Bahkan dia pernah mengalami Siklak. Kita tahu peristiwa Siklak, terbakar istri, anak-anak mereka ditawan, harta mereka dirampas, kota mereka dibakar. Bahkan pengikut-pengikut dia mau melempari dia dengan batu. Masalah yang sangat berat. Bahkan kemudian di akhir-akhir hidupnya dia mengalami dari keluarganya sendiri, dari anaknya, Absalom. Sampai dia harus keluar dari Yerusalem. Anaknya sendiri, kudeta. Mengambil kekuasaan untuk menjadi seorang raja. Dan Daud harus melarikan diri. Karena dikejar-kejar. Berkali-kali. Bukan hanya waktu dia berhadapan dengan Goliat. Berkali-kali dia menghadapi masalah yang sulit. Tapi dia tahu kuncinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Kenapa ayat 3 dia bilang? Karena Tuhan itu gunung batuku. Keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Jadi kalau Tuhan gunung batu, Tuhan keselamatan, Tuhan kota benteng kita. Kita tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita berhadapan dengan musuh yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya dengan alat khusus baru kita bisa lihat virus corona ini. Kita bertemu dengan orang-orang yang OTG tanpa gejala. Ternyata mereka sudah terpapar. Saya beritahu, perlindungan yang pasti kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun kita tanpa sengaja ketemu dengan virus ini, dengan orang yang punya virus ini, waktu kita di dalam Yesus, ada darah Yesus yang membungkus kita. Ada malaikat Tuhan berpasukan yang menjaga kita. Dan lebih luar biasa kenapa kita bisa tenang di dekat Tuhan. Karena di dekat Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, artinya kita ada selalu di hadirat Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan itu akan melindungi kita. Semua virus-virus tidak akan mempan pada kita. Karena dinetralisir, bahkan dibunuh oleh apa? Hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang khawatir hari-hari ini? Berapa banyak yang mulai tidak tenang hari-hari ini? Itu hanya akan menyebabkan gangguan kesehatan kita, imun tubuh kita menurun. Mari, ini warning untuk kita. Dekat Tuhan, dekat Tuhan, dekat Tuhan. Dimanapun kita berada, walaupun ternyata kita tanpa sengaja, kita dekat dengan orang yang sudah terpapar COVID-19. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tenang, kita terpelihara sempurna. Yang kedua, ketika kita dalam bahaya atau masalah mengancam, kita harus ingat, Tuhan memakai orang yang tak terduga. Lukas 10 ayat 30 sampai 33. Tuhan memakai orang yang tidak terduga. Ada sebuah cerita di Lukas 10 ayat 30 sampai 33. Ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Yesus menceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lihat, sudah dirampok, dipukul habis-habisan, ditinggalkan setengah mati. Artinya sebentar lagi mati. Tapi kemudian kita lihat, ketika dia sudah di antara hidup dan mati, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Kita sering berpikir bahwa wow, dia seorang iman. Dia hamba Tuhan. Dia orang baik. Pasti saya ditolong.
Ternyata apa yang terjadi? Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat selanjutnya. Demikian juga seorang Lewi. Wow, imam itu mungkin buru-buru, dia cepat-cepat, dia ada pelayanan. Tapi ini puji Tuhan, Tuhan tidak kehilangan cara. Ini datang orang Lewi, wow, orang Lewi umat pilihan Tuhan. Orang yang dipilih khusus oleh Tuhan. Mereka orang-orang baik, pasti mereka akan menolong saya. Tapi lihat, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kita mungkin berpikir, Tuhan akan tolong saya lewat ini. Tuhan akan pakai ini. Bukankah dia pendeta? Bukankah mereka rajin ke gereja? Bukankah mereka orang Kristen? Oh, dia orang kaya. Oh, dia orang mampu. Oh, selama ini mereka menolong. Tunggu dulu. Belum tentu. Seringkali pertolongan datang dari orang yang tidak terduga. Lihat ayat 33. Lalu datang seorang Samaria. Bapak Ibu, orang Samaria dan orang Israel itu sangat bermusuhan. Orang Samaria merasa sangat dilecehkan, direndahkan oleh orang Israel. Sehingga orang Samaria itu benci kepada orang Israel. Jadi waktu orang Israel ini melihat orang Samaria itu, dia wow, nggak mungkin ini orang yang akan menolong saya. Tetapi lihat, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Singkat cerita, dia mengangkat, merawat orang itu, dia membawa orang itu kepada dokter, kepada tabib untuk dirawat, dan dia bilang, saya akan tanggung semuanya. Enggak terduga. Bapak Ibu Saudara, kita enggak bisa mereka-reka siapa yang akan menolong kita. Tetapi saya beritahu, pasti ada orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk menolong kita. Orang yang kita pikir enggak punya kemampuan, orang yang kita pikir enggak punya pengaruh, enggak punya kekuatan, enggak punya uang, enggak punya banyak hal. Tapi siapa yang sangka? Seorang janda di Sarfat, dialah yang menolong seorang nabi yang sangat terkenal waktu itu. Siapa? Elia. Seorang janda pada zaman itu berarti tidak punya apa-apa. Tidak berdaya. Di musim kering kelaparan. Tapi siapa yang sangka Tuhan pakai janda di Sarfat ini untuk menolong. Yusuf waktu di penjara. Siapa yang sangka ternyata yang harus menolong dia adalah sesama narapidana. Kita bisa lihat cerita-cerita di Alkitab. Orang-orang yang kita pikir gak mungkin. Orang Yahudi sendiri waktu mereka dibuang. Mereka sedang dalam tawanan. Dan waktu itu mereka sudah dari kerajaan Babel kemudian kepada kerajaan Persia. Tapi siapa sangka raja yang baru bangkit namanya Kores. Raja Kores inilah yang dipakai Tuhan untuk pertama kali memulangkan orang Yahudi ke Yerusalem dan membangun kembali Yerusalem. Siapa yang sangka pada satu masa tertentu dari raja-raja yang menawan mereka, ada satu raja yang dipakai Tuhan. Bukankah Alkitab berkata bahwa Tuhan sanggup menggerakkan hati raja-raja? Seperti sungai, hati orang itu diatur oleh Tuhan. Kita gak pernah tahu. Jangan pernah menganggap remeh seorang pun. Karena siapa tahu dari orang-orang tersebut yang kita pikir gak punya kemampuan. Orang tersebutlah yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Dan yang ketiga, waktu kita berhadapan dengan bahaya atau masalah yang mengancam, ingat, rencana Tuhan tidak berarti gagal. Mari kita lihat Ayub 42 ayat yang kedua. Kita pikir wow, udah selesai. Berantakan, hancur semuanya. Apa yang saya bangun bertahun-tahun, puluhan tahun hancur semuanya. Enggak punya harapan lagi. Hilang semua, sia-sia semuanya. Tunggu dulu. Ayub berkata, aku tahu bahwa Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan
segala sesuatu. Perhatikan, sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tidak sedang mengerjakan rencana kita, tapi kita sedang mengerjakan rencana Tuhan. Rencana kita boleh gagal, karena itu rencana manusia. Tetapi rencana Tuhan atas hidup kita yang sedang kita hidupi tidak mungkin gagal. Lihat Ayub, dia sudah kehilangan semua anaknya. Dia sudah kehilangan semua harta bendanya. Bahkan dia sedang sakit parah, sebentar lagi tunggu mati. Tunggu mati. Mungkin orang berpikir, selesai sudah kamu Ayub. Tinggal kenangan. Orang yang paling kaya di dunia bagian timur pada waktu itu. Dikenang sebagai orang yang saleh, takut akan Tuhan dan jujur. Tapi sampai di sini perjalanan kamu. Tidak. Ayub menemukan bahwa semua itu tidak membuat apa yang Tuhan sudah rencanakan atas hidupnya gagal. Dan terbukti dia kembali mendapatkan anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Harta kekayaannya dia dapatkan kembali 2 kali lipat. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita. Kalaupun kita sedang menghadapi bahaya atau masalah yang mengancam. Seberapa berat masalah kita? Seberapa berat pergumulan kita? Seberapa kecil peluang kita? Seberapa tertutup pintu bagi kita? Ingat, datang mendekat pada Tuhan. Kita akan rasakan tenang, bukan cuma dapatkan ketenangan, kita akan dapatkan keselamatan. Yang kedua, jangan pernah mereka-reka cara Tuhan menolong kita. Jangan pernah membatasi cara Tuhan menolong kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Orang-orang yang kita anggap remeh, yang kita anggap gak mungkin, orang-orang itu yang akan Tuhan pakai menolong. Yang ketiga, apapun yang kita sedang hadapi, bukan berarti rencana Tuhan atas hidup kita gagal. Rencana kita boleh gagal karena kita manusia. Tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam hidup kita. Bangkit, bergerak, mendekat kepada Tuhan, percaya kepada Dia.